Di depan gerak. Siap gerak. Istirahat di depan gerak. Siap gerak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, terima kasih hari ini sudah mau datang ke sekolah ikut pembelajaran bersama ibu ini ya. Semoga nanti selama kita belajar teman-teman semua, anak-anak semua bisa mendapatkan ilmu ya, dan ya amin dan bisa berkah dan bermanfaat di kehidupan kita yang akan datang. Ketua kelas silahkan dipersiapkan untuk masuk kelas seperti biasa. Ya. Ya, itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, siapa yang pagi datangnya paling pagi yang ya, diri silakan memimpin doa teman-teman. Siap, kawan-kawan, sebelum kita belajar membaca doa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Coba hari ini ya walaupun hari libur nah ya, banyak juga teman kita yang masuk. Siapa aja nak? Fahri, Rahman, Oji, Fauzi. Oke, nggak apa-apa ya. Sudah liburan ya? Kemana si Fauji? Oji kemana Oji? Ke Jawa. Ini Rahman kemana Rahman? Sakit. Oh ya Allah, semoga sembuh ya. Ya sekali lagi ucapkan terima kasih nak ya hari ini walaupun lagi libur sekolah kalian masih mau mendatangi terima kasih ya. Nah sekarang kita lanjutkan ya materi kita tentang tema ya tema 1 subtema 1 ya pembelajaran ke-3. Nah untuk kesepakatan kelas kita seperti biasa ya, silakan anak-anak belajarnya fokus ya. Kalau kata ibu gimana? Fokus. Fokus belajarnya, kemudian harus berani. Berani itu nanti ketika kita ada kegiatan presentasi semuanya harus berani. Kalau misalnya ada yang tidak paham dengan presentasi temannya boleh bertanya atau menanggapi seperti itu ya. Kemudian berani, fokus sama mandiri. Ya, mandiri nanti silakan kerjakan tugasnya evaluasi itu sendiri, tidak boleh
ya. Sudah ada, ibu mau bagi kelompok nanti ya. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar, kita sekarang menyanyikan lagu ini ya, lagu nasional kita ya. Siapa yang mau jadi dia? Ibu pilih yang senyumnya senyum paling manis. Siapa yang paling manis? Kalau paling manis cewek ya. Oh, Anggi. Ya, silakan gitu. Kita nyanyi lagu ini lah ya. Apa namanya? Lagu wajib. Nah, silakan semuanya berdiri dulu. Nah, berdiri. Anggi boleh pimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Lagu wajib Indonesia Raya. Ya. Sekarang di sini ibu punya video motivasi ya, punya video motivasi, kita simak bersama. Apakah motivasinya hari ini supaya membangkitkan semangat kita untuk semangat belajar. Perhatikan ya. Kamu channel apa itu? Gambar apa di sana nak lihat? Nah, dia bersembunyi di antara di pinggir pantai. Ngapain ya? Mau buka? Berharap ada makanan ya.
menambahkan ya, dan boleh jadi apa tadi bacanya? Apa tadi bacanya? Coba kita lihat dulu ya, ini motivasi kita ya. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi ia buruk. Dan Allah mengetahui. Al-Baqarah 200 ayat 216. Seperti hari ini misalnya, liburan disuruh ke sekolah, laboratorium dari rumah, ya. Nah, misalnya seperti itu. Pada liburan, dokternya disuruh ke sekolah. Padahal dari kita ke sekolah ini mungkin akan mendapatkan ilmu seperti itu, ya. Dan menurut Allah itu mungkin baik untuk kita. Bisa dipahami? Coba dari semangat lagi, tepuk semangat. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan, kita akan membahas tentang perkembangan atau pertumbuhan tumbuhan melalui vegetatif. Jadi ada dua nanti, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, dan di sini tentu ibu mengumpulkan kalian untuk belajar hari ini pasti ada tujuan. Apa tujuannya? Ada 4 ya. Yang pertama nanti ada video pembelajaran ya. Ada video berbentuk animasi nanti akan ibu tampilkan. Kemudian ibu harapkan nanti kamu bisa menganalisis dari gambar ya. Lihat, kamu analisis dan di gambar itu tumbuhan itu berkembangnya dengan cara apa? Ya seperti itu. Kemudian nanti ada diskusi kelompok ya. Setelah diskusi kelompok, kamu bisa mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi kamu. Nah, ibu harapkan nanti kelompok lain ikut menanggapi, memberikan pertanyaan, boleh, atau misalnya memberikan komentar seperti itu ya. Kemudian nanti yang nomor 3 kita ada teks tentang tumbuhan sumber kehidupan itu. Kamu bisa menemukan ide pokok dan bisa menyimpulkan informasi yang ada di dalam teks. Oke, untuk tujuan pembelajaran. Nah, di sini ibu punya pertanyaan ya. Sekarang kamu punya tumbuhan nggak di rumah? Punya. Di sekolah kita ini juga banyak tumbuhan. Sekarang kita lihat bagaimana cara tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang biak. Bagaimana? Dirawat. Ya, pasti ada caranya ya nggak? Seperti kemarin dia ada ada secara tidak kawin. Nah, sekarang coba kita bayangkan apa yang akan terjadi jika di bumi kita ini, di lingkungan kita ini tidak ada tumbuhan. Nah, apa yang akan terjadi? Kering kan? Nah, sekarang kita lihat videonya di sana. Apa yang akan terjadi jika di bumi tidak ada tumbuhan? Ya, tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang hidup di bumi, dan mereka adalah salah satu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Sekarang mari kita bayangkan jika tidak ada tumbuhan, dampak apa yang akan terjadi ketika tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi mati atau tidak ada? 1. Suhu bumi akan meningkat. Apabila tidak ada tumbuhan di bumi, maka suplai oksigen akan menurun, namun karbon dioksida akan meningkat. Efek lain dari tumbuhan yang tidak ada ini akan menjadikan kondisi bumi panas atau suhu menjadi panas akibat oksigen yang tipis. Contohnya saat sebuah wilayah masih ada banyak tumbuhan, misalnya di hutan. Maka udara yang terdapat pada wilayah tersebut akan terasa sejuk, namun saat sebuah wilayah tadi tidak terdapat tumbuhan, maka udara yang dihasilkan akan terasa panas. 2. Tidak ada persediaan makanan. Tumbuhan juga menghasilkan makanan, baik untuk hewan maupun untuk manusia. Jika tidak ada tumbuhan yang menghasilkan makanan, maka kita tidak akan punya sumber energi dan tidak ada pula persediaan bahan makanan pokok. 3. Ketidakseimbangan rantai makanan. Apabila tumbuhan sebagai penghasil makanan tidak ada, maka hewan-hewan herbivora pemakan tumbuhan akan habis.
Begitu pula dengan hewan-hewan karnivora yang memakan hewan pemakan tumbuhan, juga akan habis. Karena itu rantai makanan pun akan musnah dan keseimbangan ekosistem pun terganggu. 4. Terjadi bencana alam. Tumbuhan juga ikut menjaga supaya tidak terjadi bencana alam seperti tanah longsor, erosi, dan banjir. Jika tidak ada tumbuhan yang membentuk permukaan tanah atau menahan permukaan tanah, maka akan terjadi bencana alam. 5. Tidak ada kehidupan. Jika tidak ada satu tumbuhan yang ada, maka makhluk hidup akan sulit bernafas hingga kehausan dan kelaparan, sehingga bisa dipastikan bahwa kehidupan akan mati. Dan inilah akibat terfatal dari tidak adanya tumbuhan di bumi. Tidak ada kehidupan. Jadi, sebagai manusia yang baik, kita haruslah menjaga tumbuhan supaya ekosistem tetap terjaga. Sampai jumpa. Itulah tadi gambaran keadaan bumi jika tidak ada tumbuhan yang tumbuh, ya, seperti itu. Nah, sekarang di sini sebelum Ibu menyampaikan materi melalui video pembelajaran, Ibu mau bagi kelompok dulu, oke? Kelompoknya secara heterogen ya, heterogen itu campur. Jadi silakan kalian sebutkan angka 1 sampai 3 ya, karena kita punya 3 kelompok, kita ada 11 orang ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bisa? Ya, dari Lego. 2, 1, ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Oke, terima kasih. Yang 1, Rego yang menyebutkan angka 1 silakan di sebelah sini. Ya, dalam berapa orang Pak ya? Oke. Yang menyebutkan angka 2 sini. Ya. Angka 2. Angka 3 sini. 3 kelompok ya. Iya, kita diperlukan ya dia. Satu kelompok, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Nah, jadi di sini ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok yang akan menempati posisi. Nah, menempati posisi 3 terbaik. Yang pertama, good team, tim baik ya. Yang kedua, tim sangat baik atau great team. Yang ketiga, tim super atau super team. Seperti itu. Jadi ada 3 kriteria nanti. Nah, di sini sudah siapkan hadiahnya untuk kelompok yang menempati posisi itu. Yang kelompok terbaik boleh memilih mau yang mana. Bisa dipahami? Bisa. Seperti nanti boleh milih kelompoknya, Bu, aku mau yang ini, Malkis, atau aku mau Nabati, atau aku mau yang apa coklat. Isinya banyak loh, ini isinya ya, jadi boleh milih. Yang good team, yo sisa ya. Oke. Semangat belajar ya. Semangat. Jadi kita nanti ada games, ada permainan ya, masing-masing kelompok. Kemudian nanti ada turnamen juga. Turnamen itu nanti setiap kelompok masing-masing mewakili temennya. Nah, yang punya bintang paling banyak ya di kepalanya, mahkotanya itu akan maju terlebih dahulu. Mewakili. Sudah siap pakai mahkota? Siap. Ya, silakan dipakai dulu masing-masing. Nanti udah jika kalian ukur dengan kepala masing-masing. Boleh dikalikan, bantu ibu 1 orang, bagikan ke teman-temannya. Gini. Ya, nanti ibu netiskan ya. Kalian apa rekatkan seukur kepala kalian, ibu pasang ininya. Netis. Jangan begitu. Kita pakai mahkotanya dulu ya. Maaf ya. Mantap. Ya, silakan dipasang masing-masing ya. Jangan jatuh ya. Oke. Nah, ini untuk menempel bintang ya. Ketika kalian bisa menjawab, nanti ibu
aktif mahkota utama. Nah, sekarang sudah Ibu bagikan mahkota pilihan sehari-hari untuk meletakkan bintang ya. Supaya kalian nanti bisa menjawab benar. Ibu akan tempelkan satu bintang. Yang paling banyak bintangnya nanti bisa duluan maju ke Depan. meja turnamen. Di sini mewakili kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Silakan kalian simak ya masing-masing dan pahami materinya. Sudah siap? Ya. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya sabuk sari akan jatuh di kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan lengkuas. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung namun tidak berluas-luas, berisi cadangan makanan. Contohnya lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya
namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi nama lobak yang baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berluas-luas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berluas-luas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan hanya stek batang, namun stek daun. Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocok bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau merundukkannya, kemudian dibenamkan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Vegetatif apa yang paling kamu sering lihat? Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Nah, oke. Tadi anak-anak sekalian sudah menyaksikan video pembelajaran ya. Tentang apa tadi, Nak? Bahasa Ya, Indonesia. ada bahasa Indonesia tentang menyimpulkan bacaan, kemudian belajar IPA-nya tentang tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, alami, dan buatan. Nah, di sini Ibu berikan penguatan supaya anak-anak lebih memahami, Nak ya. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Yang pertama apa? Ini punya gambar tunas di sini ya. Bisa lihat anak-anak? Bisa lihat gambarnya? Kelihatan? Nah, tunas ya. Jadi tunas ini merupakan tanaman yang tumbuh secara alami ya. Jadi dia tidak harus kita rawat. Yang penting dia tumbuh secara alami ya. Ya, walaupun tidak kita rawat, biasanya tumbuh sendiri. Contohnya apa? Pisang, bambu. Dia lebat, ya tidak perlu kita Rawat. Iya, kadang dia tumbuh lebat ya, banyak ya. Pisang, bambu, tebu. Kemudian ada lagi stolon.
farmasi, HBI, pedagang. Ya, kelihatan gambarnya nak? Kemudian yang ketiga ada lagi Umbi lapis. Nah, umbi lapis ini, umbi lapis ini dia memiliki lapis-lapisan seperti yang suka dimasak ibu kamu di rumah. Bawang itu pernah nggak kalian mengupas bawang? Pernah. Kalau dikupas bagaimana dia? Banyak lapisannya. Ya, lapisannya banyak. Bawang putih juga seperti itu ya. Ada juga bunga bakung. Bisa lihat ya, bisa ya. Kelihatan di belakang? Ya, jadi bawang itu ciri atau contoh tumbuhan umbi lapis ya. Kemudian ada lagi umbi batang. Jadi dia itu dari batang itu ya, apa namanya, tumbuhnya. Contohnya kentang, jalan ya, seperti itu. Bisa dipahami batang apa contohnya? Batang itu kentang ya, udahlah. Pilih kenapa. Kemudian ada spora. Nah, spora itu yang seperti ditampilkan di video tadi, dia ada bintil-bintil itu ya. Bintil itu ada di tumbuhan lumut ya. Kemudian ada di tumbuhan paku. Coba kalian sering lihat di mana tumbuhan paku nih? Kemudian yang tempat di dingin biasanya ya. Lumut ini juga kalau di tempat yang lembab, tempat yang lembab, tempat yang dingin itu biasanya ada lumut dan lumutan. Itu ya berarti dia sudah lama ya. Beda dia lumut itu biasanya tempat-tempat yang lembab, tempat-tempat yang dingin ya. Kemudian ada juga akar pinggal. Nah, kalau akar pinggal ini contoh tumbuhannya itu bumbu dapur ya, yang biasa dimasak ibu kita di rumah, masak pindang, masak rendang, bumbu dapur, jahe, kunyit, lengkuas, seperti itu ya, tanaman akar pinggal. Bisa dipahami untuk tanaman saja tetap alami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita mau main games dulu nggak? Kalau lanjut, yang PDKT buatan. PDKT buatan ya. Nah, yang pertama ibu punya. Nah, ini yang paling sering kita temui ya. Di tanaman mangga, rambutan, jambu air. Tanaman mangga saat ini ya, itu sudah banyak dicampur. Ya, harum manis. Apalagi mangga yang memiliki kualitas terbaik itu ya, besar-besar, mangkok itu ya, itu sudah hasil campokan. Campokan itu dia apa namanya, ngambil batang yang bagus ya, nanti diletakkan di batang yang lain dengan cara mencampur ya. Kemudian yang kedua ada okulasi, menempel. Jadi dia menempelkan apa namanya, batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis seperti itu. Kemudian kelihatan nggak? Ada menyambung. Nah, menyambung ya, jadi dia itu ke apa namanya, menggabungkan tanaman baik dan tanaman yang lebih unggul. Nah, di sini ada lagi merunduk. Merunduk ini dia itu cabang dari tanaman itu menjalar ke permukaan tanah. Contohnya apel, anggur, stroberi ya, seperti itu dia merunduk. Nah, nomor stek ini dia memotong batang ya, batang tanaman tua. Nah, di apa? Bisa tunjuk cukup ya gitu tuh. Misalnya buat batangnya kita cucukkan saja. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Ada. Oke, kegiatan selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Ibu akan membagikan LKPD ya. Di sini ada kelompok, silakan kalian diskusikan ya. Jangan lupa buat nama ya, nama kelompok. Ya, nama kelompok, kemudian buat nama anggotanya. Ada 4 orang kan, berarti nanti ditambahin ya. Silakan Anggi sama temannya. Ya. Anggi, Aini,
lagi Rego, terus Firly, tambahin namanya. Ya, buat nama kelompok itu. Kita sepakati dulu nama kelompoknya ya. Tadi kelompok 1. Kita kasih nama kelompok apa? Tunas. Nah, ya. Tunas. Yang ini umbi batang. Nah, seperti itu ya. Yang ini kelompok spora. Nah, itu ya. Jadi berhubungan dengan perkembangbiakan. Ini kelompok tunas, yang ini kelompok umbi batang. Buat nama kelompoknya ya. Yang itu kelompok spora. Silakan. Buat nama kelompok, kemudian tulis kelompoknya. Ya. Ini nama kelompoknya. Nama apa? Nah, terus buat nama kelompoknya berempat. Nah, di sana baca perintahnya lah ya, baca perintah soalnya. Ada gambar, kemudian kamu analisis. Kamu analisis gambar itu apa nama tumbuhannya, kemudian ya buat di bawah ya. Ya, kemudian buat gini aja. Kalian tuliskan hasil diskusi kelompok kalian di sini. Boleh, silakan. Ya, ini hasil buat nama tumbuhannya, tumbuhan apa, kemudian buat itu berkembangnya dengan apa. Sudah? Kelompok yang ini ada kesulitan? Mau dilihat? Silakan. Oke. Kita lihat tanaman satu. Ini gambar apa ini? Tanaman. Kelompok tunas sudah selesai? Oke. Ini apa ini? Kita buat tulisannya. Sudah ya. Tunas ya, benar. Terus ini apa ini? Ya. Ya, dia ini bang. Kalau bawang tadi, ya, bagus. Kalau tadi strawberry itu apa?
kelompok siapa yang mau tampil pertama? Angkat tangan. Aku mau. Siapa yang sudah siap poin? Saya sudah siap poin. Ya, silakan nanti. Jangan perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tunas Kelompok tunas. akan membacakan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Ada 4 gambar. Mulai teman-teman ya gambarnya. Nah, ada gambar apa aja di sana? Mungkin Ada gambar pisang, ya. umbi jalar, bawang merah, dan stroberi. Ya. Berkembang biak dan apa aja sekarang? Pisang berkembang biak dengan tunas. Ya. Terus? Umbi jalar berkembang biak dengan umbi batang. Oke, di jalan ya. Terus? Bawang merah berkembang biak dengan cara umbi lapis. Ya, umbi lapis. Terus? Dan yang terakhir stroberi Ya. dengan cara merunduk. Oke, terima kasih. Yang lain ada tanggapan? Ada Ya, kami silakan. contoh tanaman yang berkembang baik dengan umbi batang selain dari kalian sebutkan tadi. Apa coba? Selain dari yang kamu sebutkan. Ada misalnya kentang. Kentang ya. Oke? Ya, benar jawabannya kentang? Sudah ya. Sudah bagus ya kelompok 1. Kita kasih applause dulu. Yeay. Sudah bagus ya. Sekarang lanjut kelompok 2. Siapa? Kelompok 2? Mana dulu? Silakan. Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Spora. Kami memiliki 4 gambar. Yang pertama lumut, yang kedua bambu, yang ketiga kunyit, dan yang terakhir kentang. Yang pertama lumut berkembang biak dengan spora. Ya. Bambu berkembang biak dengan tunas. Ya, terus Kunyit berkembang biak dengan akar akar tinggal. tinggal. Terus Dan kentang berkembang biak dengan umbi batang. ada tanggapan kelompok lain? Bagus ya. Ya, kita kasih uang dulu. Apa tadi? Skora ya. Nah, kita mau game, tapi sebelum game kita ini dulu. Ice breaking dulu. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Tadi yang presentasi kelompok tadi, siapa yang mau presentasi? Aku. Ya, masing-masing ibu kasih bintang ya. Nah, ini tadi Andi bisa jawab, kemudian dia bisa presentasi. Yang kelompok ini tadi siapa? Ibu kasih bintang juga karena bisa presentasi dan apa namanya, memberikan pertanyaan. Fase berikutnya kita melakukan permainan. Silahkan masing-masing kelompok berbaris. Kelompok tunas, kelompok batang sama kelompok ya. Mana tunas? Ya, sini tunas aja. Sini tunas. Biar. Ayo kita baris. Kelompok batang. Sini, sini. Nah, ini kelompok orang. Apa ya walaupun nah di sini ibu sudah menyiapkan gambar ya, gambar dan ada tempat menulis di atas ini ya. Masing-masing kalian
buka gambarnya. Sudah kalian buka gambarnya, kalian tulis ini tanaman apa, kemudian berkembang biak dengan apa. Jadi ada dua ya kalian tulis ya. Apa kan itu tadi? Tanamannya apa, kemudian berkembang biak dengan cara apa. Paham? Silakan ini spidolnya masing-masing. Ibu kasih. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah, kalian tulis ya ke belakang. Maju lagi. Nomor 2 kalau sudah ke belakang. Nomor 3 sudah sampai habis. Sudah siap? Sudah. Ya. 1, 2, 3. Ya, silakan. Buka gambarnya. Gambar apa itu? Nulisnya di atas, nak? Ya, di depan dulu. Iya, terus berkembang biak dengan apa dia? Langsung aja, misalnya apa? Oke. Langsung aja nama itu apa? Terus nomor 2. Ya, silakan. Tulis berkembang biak dengan apa? Langsung aja ya nama. Ya, lanjut nomor 3. Langsung nama tanamannya apa? Terus tuh berkembang biak dengan apa? Kayak itu nah. Ya, silakan ditulis tadi apa? Sudah? Oke, waktunya kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Nah, terima kasih. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Kita mulai sama-sama ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Untuk kelompok 1, kita lihat kelompok tunas. Ini gambar apa, nak? Pisang. Dia berkembang biak dengan tunas. Benar nggak? Benar. Oke. Yang ini tanamannya pisang. Berkembang biak dengan umbi. Hanya ada 1 nilainya. Ini 1 nilainya, ini 2. Seperti itu. Yang ini? Ya, ini hanya 1 nilainya ya. Yang ini sekarang umbi batang. Lihat dulu gambarnya. Nah, ini apa, nak? Ini ubi jalar ya. Ubi jalar. Salah, tidak ada poin ya. Yang ini berkembang biak lumut. Betul nggak? Iya, ini tanaman paku ya. Yang ini ubi jalar dengan batang. Ubi jalarnya benar, tapi ininya salah, nama berkembang biak nilainya 1. Yang ini 3. Ini apa nih? Ya, tanaman paku ya. Ada poin, ada poin. Oke, berarti yang dapat poin untuk ini kelompok apa lagi nih? Kelompok spora, berarti poinnya 2. Yang ini poinnya 1. Yang ini poinnya 2. Nanti kita hitung yang paling banyak poin ya. Oke, lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Silakan berbaris lagi.
lagi berbaris sesuai 1, 2, 3. Yo, tulis ke nomor tangan. Yo. Tentang dengan aku. Ayo kita kasih waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, habis ya. Dah, silakan. Lanjut yang kedua, Terus yang kedua. Ya, terus. Lanjut yang ketiga terakhir. Sudah? Ya, terima kasih. Langsung kita koreksi ya. Ya, silakan berbalik lagi. Sesuai apa? Kita langsung koreksi lagi jawaban yang benar. Ibu kasih bintang ya. Tadi yang pertama tadi siapa yang benar nilai poin lagi? Dua tadi siapa? Sira sama siapa? Sira sama? Sira dapat 2 tadi poinnya ya. Nah, Sira 2 poinnya. Terus, Anggi tadi berapa? Risiko. Tadi bisa benar jawabnya ya, yang ibu koreksi tadi ya. Pokoknya ibu koreksi benar, langsung ngomong ya kalau dapat poin 1 nah ya. Yang kedua. Yang nomor 2 tadi sampai jawab Anggi semua. Tidak. Siapa yang nomor 2? Ini. Nah, ini jawab. Sekarang yang kedua kita koreksi. Nanti kalau yang nulis yang benar jawabannya langsung ngomong ya. Ibu kasih bintang di ini ya, kotanya. Kita lihat gambarnya. Ini gambar apa nak? Benar. Benar. Dengan ubi batang. Benar. Dapat 2 poinnya. Siapa yang jawab? Sira tempelkan sendiri ya. Nah, yang kedua tempelkan kotanya. Lanjut, yang ini. Kentang, kemudian ubi jalar, benar nggak? Salah. Jadi dapat poin 1. Siapa yang jawab ini? Ami. Tempel sendiri ya. Yang ke ini, yang ketiga. Kentang, umbi jala. 1 poinnya ya. Nama kemudian benar, nama yang salah. Siapa jawab? 1 poinnya. Sudah nomor 2 sekarang. Coba tutup mulut. Tepuk anak soleh.
Oke, yang ini jaki benar nggak? Salah ya, ada poin. Yang ini salah. Oke, untuk game kedua, kelompok tunas yang mana kelompok tunas tadi? Ini dapat poin 3 ya. Oke, yang ini kelompok umbi batang dapat poin 3 juga. Yang ini dapat poin 4 spora ya. Oke, kita kembangkan dulu. Sekarang untuk game terakhir, masing-masing kelompok ya mengirimkan satu perwakilan untuk maju ke meja turnamen di tengah. Yang paling pertama maju yang paling banyak bintangnya. Siapa lihat? Kelompok kamu. Siapa yang paling banyak bintangnya? 3, 4. Ada yang maju. Ini sama Ami sama satu tiga. Di sini. Ami berapa? 3 juga. Silakan ambil penanya masing-masing. Di sini ibu akan membacakan satu soal ya. Satu soal, silakan kalian jawab. Yang jawabannya benar ya akan menambah 1 poin di kelompoknya. Paham? Sudah siap? Oke. Ini agak panjang ya soalnya ya, karena kalian termasuk yang terbaik di kelompok ya. Nah, dengarkan. Yang lain juga boleh dengarkan, tapi tidak boleh membantu menjawab ya. Ya. Kalau misalnya ada yang ketahuan bantu jawab, kelompoknya di dis. Poin kelompoknya akan dikurangi. Bisa dipahami cara permainannya? Ya. Spanyol pertama. Terus di atas ya. Nanti teman kalian tuh ada. Umbi lapis adalah daun yang berlapisan. Bisa lihat dengarkan. Adek sudah jawab, sudah ibu berikan pertanyaan, kan terus jawabannya. Jawaban saya, nah itulah. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal, sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru. Pertanyaannya, contoh tanaman umbi lapis adalah, ya kita kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya? Ya, tolong poin apa jawabannya? Oke, ini bagus. Yang benar kelompok spora dapat poin 1. Bagus. Ya. Ini spora dapat poin 1. Salah. Nah, sekarang kita lanjut perwakilan kedua. Boleh kembali ke tempatnya, ditinggalkan saja tempatnya. Ya. Lanjut, siapa lagi yang punya banyak bintang? Mira. Ini sama ini. Anggi ya. Anggi. Ini mencari ide pokok ya. Jadi kalian perhatikan. Nah, ini ada soal yang panjang ya. Oke, lanjut ya. Untuk pertanyaan kedua, ini adalah soal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia panjang, jadi silakan disimak baik-baik. Yang teman-temannya kasih semangat ya. Coba tepuk semangat. Akar bambu merupakan akar serabut. Akar bambu terdiri atas rimpang atau doma yang berbuku
belakang, bambu lebih kecil dari bagian ujungnya. Dan setiap ruas mempunyai kuncup dan akar. Kuncup pada akar rimpang ini akan berkembang menjadi rebung yang akan keluar dari tanah dan menghasilkan tanaman baru. Tanaman bambu berkembang biak menggunakan tunas yang disebut rebung. Simpulan dari bacaan itu adalah silakan tulis. Ya, silakan. Ya. Kesimpulannya ya, kesimpulan dari teks yang ibu tuliskan tadi, silakan. Apa kesimpulannya? Ya, yang mengena ya, mengena dengan teks yang tadi. Kesimpulan itu sudah kita pelajari ya. Kesimpulannya dari beberapa perintah tadi, silakan kalian. Sudah? Ya, kita tuh sama-sama 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan. Apa jawabannya? Coba dibacakan kelompok Umi Batang. Bacakan. Ya, depan dibacakan apapun hasilnya. Silakan. Ayo, silakan. Umi Batang, bacakan. Tanaman rebung tunas juga bisa Ya, bacakan silakan. kita makan dan bisa dibuat sayur. Oke, ini kelompok tunas. Bacakan. Bacakan. Tunas saja ya. Ini kelompok spora. Iya, ini yang masuk jawabannya ya. Kesimpulannya benar kelompok spora. Yeay! Spora tambah lagi poinnya 1 ya. Nambah lagi di sini 1. Ya. 6. Oke. Sudah? Silakan kembali ke tempat. Lanjut. Yang terakhir, sekarang terakhir. Satu lagi, terakhir. Aurin sama lagi. Aurin sama Firly. Ya, sini. Sudah berarti Aurin sama Firly ya. Ada poin ya semuanya. Ya, kemana lagi berarti? Ya, apa? Oh, ini ya. Ini aja, siapa yang terakhir Firly ya? Jeli. Kita sama nanti. Boleh, ini ada poin lagi. Ini ya. Nah, mudah, paling mudah. Sudah siap? Ayo jadi. Go. Tanaman pisang berkembang biak dengan cara tanaman pisang. Ya, yang lainnya. Tanaman pisang berkembang biak dengan cara apa? Silakan, tulis jawabannya. Apa jawabannya? 5, 4, 3, pisang. 2, 1. Apa jawabannya? Apa? Ya, tunas. Benar kelompok ini ya. Ini ada juga. Wah, benar juga. Berarti ada poin. Siapa tadi? Siapa nak? Tunas sama Batang. Nah, sudah dapat. Berarti kita jumlahkan sekarang ya poinnya. Tunas berapa nilainya? 2 tambah 3 berapa? tambah 2 tambah 1. Apa? Yang ini Umi Batang 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Spora 2 tambah 5 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Berarti mana yang super team? Ini dia super team ya. Yang ini termasuk apa? Ya, great team. Yang ini good team. Oke, sudah ya. Setelah ini kita masih ada evaluasi. Evaluasi ini seperti pada kegiatan kita sebelumnya, kalian akan menjawab pertanyaan ya melalui aplikasi Quizzes. Dilakukan ya, namanya 13 Aku. 11 6 4 3 5. Kalian dapat kemudian 1. Sudah siap nak? Nah, di sana sudah
perkembangan vegetatif, B. perkembangan reduktif, C. perkembangan manipulatif, dan D. perkembangan generatif. Oke, silakan, waktunya cuma 30 detik di sini. Bisa ya? Langsung angkat, silakan jawabannya. Iya. Oke, bagus ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mana satu lagi nih? Satu lagi. Ya, 11. Sip. Nah, untuk nomor 2 ini 8 lagi. Ya. Lanjut ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, ada gambar juga di sana. Silakan analisis gambar apa itu, Nak. Kemudian kalian tentukan. Kalian cari itu berkembang biak dengan cara vegetatif apa? Vegetatif buatan ya. Kemudian dengan cara apa? Okulasi, B. mencangkok, C. tunas, atau D. stek. Sudah dapat? Sudah? Dah, kalau sudah silakan semuanya diangkat. Oke. Firly. Ini. Oke. Iya. Nah, terima kasih. Sudah ya. Sekarang nomor. Oke, sekarang lanjut pertanyaan terakhir. Oh, udah nomor 4 baru ya? Belum, 2 lagi. 4. Berikut merupakan manfaat perkembangbiakan tumbuhan dengan stek. Nah, kecuali itu manfaatnya ya, sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama, cepat besar pohonnya, kemudian buahnya beda dengan induk, kemudian dia menyulitkan manusia. Apakah menyulitkan manusia? Kemudian apakah buah lebih baik dari kualitasnya? Itu ada kata kecuali ya. Ada kata kecuali. Sudah? Ya, sekarang silakan 1, 2, 3 diangkat kertasnya. Oke. Iya, terima kasih. Lanjut. Ya udah paham ya, karena di sana ada kata kecuali ya. Berarti yang bukan termasuk. Udah paham berarti. Nah, lanjut. Bagaimana tanggapannya? Itu masalah 2. Ya, bagus ya. Sekarang yang kelima, terakhir. Pertanyaan kelima. Nah, ada teks di sana, Nak. Ada teks bahasa Indonesia, perhatikan. Berdasarkan teks di atas. Nah, di sana kita disuruh untuk membuat kesimpulan, ya. Kesimpulannya silahkan dibaca. Dibaca kesimpulannya. Apakah A untuk melestarikan hewan, ya. Kemudian B apakah dia sumber pengetahuan, yang C apakah dia menunjang kegiatan. Panjang ya itu ya. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca teks itu. Kelihatan gambar kelihatannya teksnya ya? Ya. Sudah kelihatan ya? Oke. Sudah kelihatan? Nah, kalau sudah silahkan diangkat semuanya. Oke, apa jawaban yang benar ini? Iya. Nopal, mana jawabanmu? Kenapa berdiskusi? Kan tadi mandiri kesepakatan kelasnya. Oke, 11. Terima kasih. Akhiri kuis. Nah, Ibu akhiri kuis. Nah, sekarang kita lihat yang dapat 100. Ini ada dapat 100. Kita lihat reportnya ya. Nah, 76. Nah, yang nomor 12 tadi siapa? Sira ya. Nomor 4. Oh, bagus 100 nilainya. Nomor 2 tadi? Anggi. Ya, bagus. 13. YLC, benar semua. 5? Ya, Dira bagus ya. 10? Ya, 80 nilainya. Yang 7, Firly ya. Refleksi dulu. Di ujung-ujung ini, Ibu nanya. Kegiatan mana yang paling menyenangkan menurut kamu? Main game. Oke, apa lagi? Oh, pas di sini, pas turnamen.
LKPD, diskusi kelompok, apa lagi yang menyenangkan dengan kamu? Seluruhnya. Oh, keren. Jadi seluruhnya senang ya. Jadi berbanyak hal yang senang. Alhamdulillah kalau sudah senang semua. Nah, berarti itulah untuk pelajaran kita hari ini. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas lebih detail lagi bagaimana cara menyimpulkan teks ya. Dari menemukan ide pokok, kemudian menyimpulkan teks, kita akan bahas lebih dalam lagi. Kali itu kita hanya membahas kilas saja ya, tidak terlalu ikut jelaskan. Nah, sebelum kita nanya lagu darah, ada pertanyaan nggak? Ada. Pahami ya? Ya. Sekarang sesuai janji kuliah Allah tadi. Nah, ibu punya reward. Kalau super tadi sama super? Super nah, kamu namanya yang mana super? Bella super. Yang mana? Wah, jangan ikut dulu lah. Selamat ya. Kemudian kelompok Druid team. Nah, mana dia tadi? Kelompok Tina, saya tim. Semua kamu. Oke. Nah, kelompok good team. Gak apa-apa, sama-sama dapat hadiah ya, sama-sama senang, bahagia. Ada senang dulu? Coba, takbir. Nah, sekarang kalau bernyanyi dulu lagu daerah sama-sama. Bangunlah pagi beramai-ramai, solat subuh senang hati, kasihnya anak urusan penting, kopi rokoknya siap kali. Daripada cerita dulu dipancing, gawe-gawe lemah dan tubuh makan bersama. Duit banyak pak, suka ada teh. Gawe yang pasti umur paling. Mantap bersama, badan pun sehat, kekeringan jaga, pikiran tenang, dan awet muda. Oke, terima kasih semua. Hari ini sebelum kita tutup, siapa yang datang pagi? Hari ya. Nirli, silakan pimpin teman-temannya membaca doa. Amin.
berarti